Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan mengawalinya dengan doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, berterima kasih dan mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti kehendak daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, di pagi ini kita membaca bagaimana oleh ilham Roh Kudus, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Roma untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Hal ini dimaksudkan agar umat Tuhan hidup dalam kekudusan, hidup suci, hidup kudus, suci sebagai persembahan hidup kita kepada Tuhan. Karena orang yang hidup suci, kudus, membuat hati Tuhan berkenan. Hidup dalam kekudusan adalah merupakan kehendak daripada Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Hidup kudus, suci, berarti hidup memisahkan diri dari kebiasaan-kebiasaan, hal-hal duniawi, menolak dosa. Inilah yang firman Allah ajarkan. Saya mencatat 3 hal saja untuk hidup dalam kekudusan. Yang pertama adalah hidup taat sesuai firman Allah. Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Orang yang taat adalah orang yang patuh. Orang yang mendengar perintah-perintah Tuhan dan memegangnya.
Ketaatan adalah seperti orang yang mau mengabdikan dirinya kepada Tuhan, sehingga umat Tuhan hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mentaati firman-Nya, berusaha hidup berkenan kepada Tuhan. Hal yang kedua, untuk dapat hidup kudus, yaitu jangan lagi kita menuruti hawa nafsu. Sebagaimana Efesus 5 ayatnya yang ketiga tertulis, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Hawa nafsu adalah keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Kita sudah membaca contoh orang yang menuruti hawa nafsu adalah orang yang melakukan percabulan, melakukan kecemaran, keserakahan, tidak mungkin hidup dalam kekudusan. Sebab itu, sebagai umat Tuhan, kita harus mengendalikan keinginan hawa nafsu itu, sehingga tidak lagi menuruti keinginan daging, tidak menuruti hawa nafsu. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, untuk hidup kudus, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus saja. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Roh Kudus memimpin. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kebenaran menurut firman Tuhan. Apabila Roh Kudus memenuhi hati orang percaya, maka Roh Kudus akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Puji Tuhan. Hanya kebenaran firman Allah yang dapat menguduskan hidup seseorang. Firman Allah akan menyucikan umat Tuhan. Puji Tuhan. Efesus 5 ayat 26. Untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Puji Tuhan. Sebab itu, mari kita hidup sesuai firman Allah. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kita. Maka kita dapat mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus. Mari kita tetap taat dan setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucap syukur.
Di pagi ini, di hari yang baru ini, hamba berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program doa pagi ini. Kiranya Tuhan, Engkau melawati mereka dimanapun mereka berada. Hamba berdoa bagi mereka yang bekerja, bagi Bapak, Ibu, Saudara kami di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati jasmani maupun rohani. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Setiap mereka yang bekerja diberkati Tuhan. Di dalam menjalani hari yang baru ini, kami percaya, kami mohon penyertaan Tuhan. Kiranya hamba berdoa, biarlah Tuhan yang menolong setiap mereka yang mengikuti doa ini Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur Yesus menyembuhkan. Engkau nyatakan kuasa-Mu yang mempunyai permasalahan, pergumulan. Tuhan berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Buka jalan Tuhan yang menghadapi krisis ekonomi. Tuhan buka jalan, Engkau berikan rejeki bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan ya Tuhan, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, kemenangan daripada Tuhan. Permasalahan pergumulan keluarga Tuhan, kiranya hamba berdoa bagi mereka yang sedang bergumul pada hari ini di dalam nama Yesus. Buka jalan ya Tuhan, berikan kemenangan di dalam nama Yesus. Mereka yang mempunyai masalah pekerjaan, Tuhan berikan pertolongan-Mu tepat pada waktu daripada Tuhan. Kiranya nyatakan kuasa-Mu sehingga kami boleh mengucap syukur karena Engkau baik dan setia adanya. Juga kami berdoa syafaat buat Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati Indonesia Tuhan, berkati pemimpin-pemimpinnya, berkati kota-kota di mana tempat kami tinggal di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini memohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.